Di Kazakhstan bagian utara, di tengah hamparan padang rumput tak berujung dan bukit-bukit kecil, berdiri sebuah desa bernama Kalachi. Desa ini tak pernah dikenal dunia. Hingga suatu hari, ia menjadi pusat perhatian ilmuwan, media, dan pecinta teori konspirasi dari berbagai penjuru dunia. Kalachi sebelumnya hanyalah desa kecil biasa, dengan populasi tak sampai 700 jiwa. Warga di sana hidup tenang. Mereka bertani, memelihara hewan, dan menikmati ketenangan khas desa. Namun, pada tahun 2013 silam, sesuatu yang tak bisa dijelaskan mulai terjadi. Dan anak-anak yang ceria dan sehat mulai jatuh tertidur. Bukan karena mengantuk biasa, tapi karena sesuatu yang jauh lebih misterius. Di sana, waktu seolah berjalan lebih lambat. Hidup mengalir dalam rutinitas sederhana. Bangun pagi, memberi makan hewan ternak, menyeduh teh hitam panas, dan menatap langit malam yang bertabur bintang. Anak-anak berlarian di antara rumah-rumah kayu tua, para ibu menjemur pakaian di halaman, dan para ayah menambal atap atau memperbaiki roda gerobak. Kalachi seperti lukisan lama yang tak tersentuh zaman. Sesuatu mulai terjadi, sesuatu yang membuat waktu benar-benar terhenti. Sesuatu yang mengubah desa ini menjadi tempat yang ditakuti, bahkan oleh warganya sendiri. Dan disitulah kisah ini bermula. Di musim gugur, tahun 2013, seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun sedang duduk di bangku sekolah, mendengarkan gurunya menerangkan pelajaran sejarah Soviet. Tak ada sesuatu yang aneh. Tapi beberapa menit kemudian, kepala si anak mulai terkulai. Awalnya semua mengira ia hanya mengantuk, tapi ketika dipanggil, ia tak bangun. Ketika disentuh, tubuhnya dingin, napasnya lambat, matanya tertutup rapat. Para guru dan murid panik saat kejadian itu. Ia dibawa ke klinik desa. Setelah diperiksa, dokter pun bingung. Detak jantungnya normal, tekanan darahnya stabil, tapi ia tertidur. Bukan tidur siang biasa, melainkan tidur yang dalam, sangat dalam, seperti koma. Tapi tidak seperti pasien koma. Tak ada cedera, tak ada trauma otak, tak ada riwayat penyakit. Anak itu tidur selama 2 hari 2 malam. Ketika ia akhirnya terbangun, ia bingung. Ia tak tahu apa yang terjadi. Ia mengira baru beberapa menit terlelap. Ketika orang-orang mengatakan ia sudah tertidur selama 48 jam, ia hanya bisa menatap kosong. Seminggu kemudian, 3 anak lainnya mengalami hal yang serupa. Semuanya sehat, semuanya tertidur mendadak, semuanya tak bangun selama berhari-hari. Kepanikan mulai menyebar. Warga berkumpul, membicarakan kejadian aneh itu dengan berbisik. Beberapa menyebutnya sebagai gejala penyakit, yang lain menyebutnya sebagai kutukan. Tapi apapun itu, Kalachi tak lagi menjadi desa yang tenang. Ia berubah menjadi teka-teki yang hidup, sebuah desa yang tertidur. Dan tak butuh waktu yang lama, wabah tidur itu pun mulai menyebar. Penyebarannya bukan hanya terjadi pada anak-anak, tapi orang dewasa mulai mengalaminya juga. Seorang pria parubaya sedang menggembala kambingnya di pagi hari. Ia sempat melambaikan tangan ke tetangganya yang lewat. Tapi tak lama, ia jatuh begitu saja di atas rumput. Matanya terpejam, tubuhnya tak bergerak. Ia dibawa ke rumah sakit kota terdekat. Dan seperti sebelumnya, ia hanya tidur. Tidur tanpa bisa dibangunkan selama hampir 4 hari. Dan yang lebih aneh, beberapa warga setelah terbangun mengaku mengalami mimpi yang sama. Sebuah ruangan gelap, bisikan, suara desir angin yang menyayat. Ada yang bahkan mengaku melihat sosok hitam berdiri di ujung ruangan itu, sebelum semuanya berubah menjadi gelap total. Di desa kecil yang sebelumnya tak dikenal ini, misteri mulai tumbuh. Seperti akar yang menyebar diam-diam di bawah tanah, yang menembus rumah demi rumah. Orang-orang mulai takut untuk tidur. Anak-anak mulai menangis di setiap malam. Para orang tua duduk di samping ranjang anak mereka, berjaga dengan lilin dan berdoa. Tapi tidur bukanlah sesuatu yang bisa ditahan. Dan ketika rasa kantuk itu datang, mereka hanya bisa berharap mereka akan bangun kembali. Namun, Kalachi dalam hitungan minggu berubah dari desa damai menjadi desa mimpi buruk. Sebuah tempat yang bukan hanya membuatmu tertidur,
tapi bisa membuatmu tidak pernah bangun. Hari-hari di Kalachi berubah menjadi rangkaian teka-teki dan kecemasan. Seolah desa itu diliputi kabut tak kasat mata. Bukan kabut yang menyelimuti tanah, tapi kabut di pikiran. Yang menyusup lewat rasa kantuk, lalu memeluk korbannya dalam tidur panjang yang mencekam. Warga yang tertidur tidak seperti orang yang hanya lelah bekerja. Ini bukan tidur karena mengantuk, ini tidur yang mendadak, dalam, dan misterius. Bayangkan, jika seseorang sedang duduk berbincang, lalu tiba-tiba kepalanya terkulai. Wajahnya tenang, nafasnya pelan, tak ada jeritan, tak ada kejang-kejang. Seolah ada sebuah tombol di tubuhnya yang dimatikan begitu saja. Dan ia tidak bangun selama beberapa hari. Dan yang membuat segalanya lebih menyeramkan ialah semua terjadi tiba-tiba, tanpa peringatan dan bahkan pemberitahuan. Tidak ada gejala yang terjadi sebelumnya. Mereka tidak merasa demam, tidak pusing, tidak batuk. Hanya tubuh yang tiba-tiba menyerah dan jatuh ke dalam tidur yang nyaris mustahil untuk dibangunkan. Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun, bernama Arman. Ia tertidur selama hampir 60 jam. Ketika ia bangun, matanya kosong. Ia tampak linglung. Ibunya mengatakan bahwa Arman tidak mengenal suara-suara di sekitarnya selama beberapa jam pertama. Bahkan, ia tidak mengenal ibunya sendiri. Seorang ibu rumah tangga bernama Tamara mengaku bermimpi berada dalam lorong panjang yang tak berujung. Setiap kali ia mencoba berjalan, lantainya menghilang. Ia merasa melayang di antara gelap. Dan suara bisikan dalam bahasa yang tak ia mengerti terus terdengar. Bahkan ada seorang pria tua yang bangun sambil berteriak, "Lepaskan aku, jangan tarik aku ke bawah." Beberapa warga yang tidak tertidur juga mulai mengeluh sakit kepala dan mual. Ada yang berkata rumah mereka terasa sesak, seperti kekurangan oksigen. Anak-anak takut untuk memejamkan mata. Lampu dinyalakan sepanjang malam. Teh hitam dan kopi menjadi minuman utama. Tapi tak semua bisa melawan kantuk yang datang seperti badai. Rumor mulai tumbuh, seperti benih yang disirami ketakutan. Ada yang bilang ini ulah roh dari tambang tua. Ada yang percaya ini hukuman dari Tuhan atas tanah yang dulu pernah menjadi tempat percobaan senjata. Dan tak sedikit yang mulai menyebutnya dengan kata eksperimen. Desas-desus bahwa pemerintah tengah melakukan uji rahasia di dekat desa mulai berhembus. Beberapa warga bahkan melihat truk militer lewat tengah malam. Mereka yakin ada sesuatu sedang disembunyikan. Namun di balik semua teori dan ketakutan itu, satu fakta tetap nyata. Orang-orang tertidur. Dan semakin banyak yang menjadi korban tidur. Puncaknya terjadi ketika 10 orang tertidur di hari yang sama. Seorang guru dan 2 anak sekolah, seorang petani dan 6 warga lainnya. Semuanya pingsan di waktu yang hampir bersamaan. Mereka tidak saling bersentuhan, tidak saling bicara sebelumnya. Mereka bahkan berada di tempat yang berbeda di desa itu. Kejadian ini mengguncang Kalachi ketika itu. Tidak ada virus, tidak ada bakteri. Hasil tes darah dan pemindaian otak semuanya normal. Bahkan kadar gula dan tekanan darah pun stabil. Semua seperti orang sehat. Hanya saja mereka tertidur dan tidak bisa dibangunkan. Kalachi bukan lagi hanya desa yang tertidur. Ia mulai disebut dalam media internasional sebagai The Village That Sleeps, desa yang tertidur, dan lebih dari itu, desa yang menakutkan. Pemerintah Kazakhstan mengirim tim medis. Para ilmuwan, ahli neurologi, bahkan ahli radiasi mulai berdatangan. Mereka membawa alat pemindai, peralatan laboratorium, dan kamera pengintai. Pertanyaan pertama yang muncul adalah, apakah ini penyakit menular? Tapi hasilnya aneh. Tidak ada virus, tidak ada bakteri, tidak ada tanda infeksi. Bahkan tes darah dan MRI pasien semuanya normal. Lalu, apakah ini gas beracun? Namun, pertanyaan itu tidak ada yang bisa menjawab. Desa Kalachi terletak tidak jauh dari sebuah tambang uranium tua yang dikenal dengan nama tambang Krasnogorsk. Tambang itu ditinggalkan sejak era Uni Soviet dan sejak itu dibiarkan terbengkalai. Apakah radiasi dari tambang itu merembes keluar? Namun, lagi-lagi, para ilmuwan terkejut. Tidak ditemukan kadar radiasi yang melebihi batas aman.
Dengan ketiadaan penjelasan medis yang pasti, teori-teori mulai bermunculan, dan sebagian dari mereka mengatakan fenomena ini benar-benar gila. 1. Teori senjata biologis rahasia. Beberapa warga yakin bahwa Kalachi menjadi tempat uji coba senjata rahasia, mungkin buatan Rusia atau bahkan Amerika. 2. Teori gas bawah tanah. Ada yang percaya bahwa gas metana atau karbon monoksida dari tambang tua itu naik ke permukaan dan menyebabkan tidur massal. 3. Teori aktivitas UFO. Percaya atau tidak, beberapa penduduk desa melaporkan bahwa mereka melihat penampakan cahaya aneh di langit malam sebelum serangan tidur itu terjadi. 4. Teori spiritual. Kutukan tanah. Sejumlah tetua desa mulai percaya bahwa tanah Kalachi telah dikutuk. Mereka mulai melakukan ritual kuno untuk membersihkan tanah. Namun, tidak ada satupun dari teori ini yang bisa dibuktikan secara pasti. Pada tahun 2015, pemerintah Kazakhstan mengambil langkah ekstrim. Mereka mulai mengevakuasi seluruh warga desa Kalachi. Warga ditawari pindah ke desa atau kota lain dengan rumah dan pekerjaan baru. Sebagian besar dari mereka menerima karena ketakutan telah menggantikan rasa cinta mereka pada desa kecil itu. Akhirnya, pada akhir tahun 2016, pemerintah Kazakhstan mengumumkan secara resmi bahwa penyebab penyakit tidur Kalachi adalah keracunan gas karbon monoksida dan hidrokarbon lainnya yang keluar dari tambang uranium Krasnogorsk yang berada di dekat desa itu. Gas-gas tersebut, kata mereka, naik perlahan ke permukaan dan memasuki rumah-rumah warga, terutama di malam hari. Karena tidak berwarna dan tidak berbau, warga menghirupnya tanpa sadar dan membuat orang terlelap sangat dalam. Namun, tak semua percaya, karena ada hal-hal yang masih belum bisa dijelaskan. Mengapa hanya sebagian warga yang terkena, padahal tinggal berdekatan? Mengapa ada halusinasi dan mimpi yang sama? Mengapa setelah tambang ditutup total pun, kasus tidur masih muncul selama berbulan-bulan? Hari ini, desa Kalachi nyaris kosong. Hanya segelintir warga tua yang memilih tetap tinggal. Rumah-rumah kosong, jalanan sunyi, dan padang rumput yang ditiup angin menciptakan suasana yang menyeramkan. Beberapa pemburu misteri dan pencinta supranatural sesekali datang ke Kalachi, berharap menemukan jawaban lain, dan sementara pemerintah yakin mereka sudah menemukan penyebabnya. Dan juga masih ada suara-suara yang bertanya, kalau itu hanya gas, mengapa tak pernah ada kasus serupa di desa lain yang dekat tambang? Dan ada pula yang mengaitkan bahwa tidur panjang itu seperti datang dari dimensi lain. Kalachi bukanlah satu-satunya tempat di dunia dengan misteri seperti ini. Tapi kisahnya adalah salah satu yang paling nyata, terdokumentasi, dan menyisakan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Karena apa yang lebih menakutkan dari kehilangan kesadaran, lalu bangun dan sadar bahwa waktu telah hilang begitu saja. Misteri tidur Kalachi masih hidup dalam mimpi, dalam bayangan, dan dalam ketidaktahuan. Desa Kalachi semakin kosong. Tidak karena semua orang telah pindah, tetapi karena banyak yang tertidur dan belum tentu bangun. Setiap kali mereka berpikir telah menemukan pola atau jawabannya. Namun, gejala yang baru pun muncul dan menyatakan bahwa misteri ini belum selesai.